Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kali ini kita ingin menyampaikan pesan penting berkaitan dengan sikap kita bagaimana menghadapi hoax, yang sering kita artikan sebagai informasi yang tidak valid, informasi yang tidak benar, atau bahkan bohong. Itulah Hari kurang lebih ini pengertian kita hoax. akan ngebahas sebuah topik yang Bagaimana tentunya sering kita sekali memahami ditanyakan sama banyak hoax ini? orang Yang gitu ya. pertama, Di bahaya platform tentang kita adanya ditanya hoax. Ustadz, Sungguh dicari ustadz.id. miris kalau Yaitu topik kita kita kali ini. menyaksikan akan adanya hoax yang mudaratnya sangat besar. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Jangan tergoda, nafsu ingat pahala. Siapin aqua buat nanti buka. Di antaranya apa? Hubungan suami istri bisa kacau. Hubungan anak orang tua bisa bermasalah. Kondisi dalam masyarakat bisa keruh. Bahkan ekonomi, sosial, politik bisa terguncang karena adanya satu hoax yang tersebar di masyarakat dan kemudian dipercayai dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau respon yang tidak pada tempatnya. Inilah pentingnya kita dewasa untuk menyikapi setiap informasi. Nah, dalam bahasa agama, ketika ada informasi yang sampai kepada kita, maka kita dituntut untuk bertabayyun. Hal ini Allah firmankan di surah nomor 49, yaitu Al-Hujurat ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu informasi atau seseorang yang membawa berita yang belum jelas kebenarannya, maka fatabayyanu, tabayyunlah. Lakukan check and recheck untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau informasi itu ternyata hoax alias tidak benar, maka menjadi kewajiban kita untuk kemudian mendelete-nya atau tidak menyebarkannya. Atau seandainya harus menginformasikan kepada yang lain, maka sampaikan bahwa ini hoax. Karena kalau kemudian kita diamkan atau kemudian kita ikut menyebarkan, Al-Quran memberikan ancaman yang besar. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah An-Nur, surah 24 ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Ya, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu bukan orang lain. Terkadang memang itu orang sekeliling kita. Terkadang itu adalah orang dekat kita. Tapi kamu jangan mengira bahwa itu akan berdampak buruk. Mungkin ada akibat buruknya, tapi pasti ada hikmah kebaikannya. Ayat ini menghimbau kepada pihak yang menjadi objek sasaran hoax itu. Tapi likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang ikut menyebarkan berita hoax itu pasti akan mendapatkan dosa. Dan dosa yang paling besar akan diterima oleh produsennya atau oleh inisiator yang membuat hoax tersebut. Di ayat yang lain, Allah memberikan ancaman yang besar sekali. Karena apa? Karena seringkali ada orang menganggap hoax itu sebagai sesuatu yang biasa saja, yang sepele, yang remeh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang sepele, tapi sungguh besar konsekuensi akibatnya. Maka ingat bahwa yang membuat hoax, yang menyebarkan hoax, atau yang menerima hoax dan kemudian tidak melakukan tabayun, semuanya akan diaudit. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu fikirkan, dan itu kemudian menjadi salah satu dasar kalian untuk mengambil tindakan atau mengambil suatu keputusan dan ternyata tidak benar,
ingat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ajaran agama hadir diantaranya agar dalam kehidupan masyarakat terjadi hubungan yang harmonis, terjadi hubungan yang terintegrasi, menghindari yang disintegrasi. Salah satu di era media sosial yang begitu masif sekarang ini adalah menghindari hoax, atau kita jangan mudah terprovokasi percaya dengan informasi hoax. Cukuplah menjadi salah satu contoh orang yang dewasa adalah ketika dia tidak menerima semua informasi yang kemudian ditelan mentah-mentah. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Jangan tergoda, nafsu ingat pahala. Siapin aqua buat nanti buka. Atau cukuplah orang itu dianggap sebagai cerdas dalam literasi, cerdas dalam hal bermedia sosial, kalau kemudian tidak serta-merta menerima informasi itu, kemudian tanpa mengalami atau tanpa melakukan verifikasi atau yang tadi kita sebut dengan tabayun. Maka ketika kita bertabayun, sebetulnya kita sudah melaksanakan salah satu perintah agama. Dan itu bukan hanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bertabayun atas informasi yang beredar, atas informasi apalagi kalau itu hoax, maka sebetulnya kita juga sudah ikut menciptakan satu kondisi masyarakat yang harmonis. Kalau kita belum bisa melakukan itu, maka paling tidak jangan ikut menyebarkan hoax itu. Kalau ragu apa? Tinggalkan. Kalau kita belum tahu pasti bahwa informasi itu benar, maka jangan menyebarkannya. Itu pun sudah insya Allah menjadi salah satu bentuk kontribusi kita dalam kita bermedia sosial. Ingat, bukan hanya yang kita dengarkan dan ucapkan, tapi semua yang kemudian kita postingkan, kita sebarkan kembali, sebetulnya juga kelak akan menjadi catatan amal kita. Kalau yang kita sebarkan ternyata adalah hoax, ternyata itulah tidak benar, maka itu pun juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai hanya karena satu kesalahan yang sebetulnya kita tidak pertama kali melakukannya, maka kita menjadi orang yang merugi. Karena sekian amal kebaikan kita, pahala kita akan menjadi sesuatu yang katakanlah rugi kalau kita ternyata termasuk golongan yang menyebarkan hoax, yang itu akan menimbulkan madarat, kerugian, bahkan salah satu bentuk perbuatan zalim atau aniaya. Semoga Allah jaga kita dari aneka macam informasi yang tidak benar, dan kalau toh ada, kita bisa sanggup untuk melakukan tabayun, dan insya Allah itu akan menjadi catatan amal soleh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.